Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat Nadiem Makarim belum selesai diselidiki, tapi opini publik sudah lebih dulu dibentuk. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah potongan video pidato lama Presiden Joko Widodo kembali beredar luas. Di dalamnya, Jokowi terlihat memberi arahan mengenai pentingnya pengadaan teknologi untuk riset. Namun, video tersebut dipelintir oleh sejumlah pihak seolah-olah Jokowi tengah menyuruh Nadiem membeli laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah. Framing ini bukan muncul secara kebetulan atau organik. Salah satu orang yang menyebarkannya adalah akun X @socialtalker yang diketahui dikendalikan oleh salah satu anak abah Zulfikar. Video ini dijadikan alat untuk menyeret Jokowi ke dalam pusaran kasus hukum menterinya itu. Pesannya jelas, jika Nadiem terseret karena pengadaan laptop, maka Jokowi harus ikut bertanggung jawab. Padahal video tersebut adalah framing jahat yang sengaja dibuat untuk menyerang Jokowi. Mereka ingin menunjukkan bahwa Jokowi ada di belakang semua ini. Melihat upaya tersebut, muncul asumsi bahwa ini bukan sekedar permainan opini, melainkan operasi politik yang disengaja. Upaya ini membongkar warisan politik Jokowi lewat kasus hukum yang masih berjalan, membentuk persepsi bahwa semua ini bukan semata kesalahan birokrasi, tapi buah dari perintah atasan. Penggiringan opini semacam ini mengandung maksud untuk membelokkan wacana agar publik terhasut dan bergerak seirama. Padahal proses hukum sedang berjalan, terbukti atau tidaknya akan disajikan di pengadilan. Tapi semua itu tetap ada hubungannya dengan Jokowi. Hanya buah imajinasi dari para pembencinya yang ingin menyerang Jokowi dengan segala cara. Dengan kondisi ini, publik berhak bertanya, apakah yang terjadi ini betul-betul soal hukum atau justru soal narasi? Di republik ini, keadilan kadang tak lagi berdiri di atas fakta dan proses hukum yang jernih, melainkan pada siapa yang lebih dulu berhasil membentuk persepsi massa. Melihat operasi politik yang berjalan, kita patut curiga. Semua ini sedang dikonstruksi di belakang layar dengan persiapan yang matang. Dan jika benar demikian, maka perlu diwaspadai kemungkinan terulangnya kasus seperti yang dulu menimpa Tom Lembong. Kasus Chromebook ini menyeret Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam pengadaan perangkat TIK senilai hampir 1,98 triliun. Namun hingga kini angka kerugian negara masih belum final dan masih dalam proses audit BPKP. Padahal sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, satu-satunya lembaga yang sah menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bukan kalkulator media atau opini publik. Logika seperti ini kini seolah diremehkan. Yang lebih dulu viral, itulah yang dipercaya. Proses hukum pun seakan dipercepat lewat tayangan potongan video dan komentar emosional. Yang diserang bukan hanya Nadiem sebagai mantan menteri,
tapi Jokowi sebagai pemimpin yang dianggap menyuruh sang menteri. Saat ini hukum tampak digiring menjadi alat politik. Jika dibiarkan, maka kasus ini akan menjadi presiden berbahaya. Seorang pejabat publik bisa dijatuhkan bukan karena terbukti menilap uang negara, melainkan karena hasil kebijakannya yang dianggap salah sasaran secara politis. Tom Lembong menjadi pelajaran yang belum lama berlalu. Mantan Menteri Perdagangan itu dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena dianggap lalai dalam kebijakan impor gula. Ia tidak memperkaya diri dan tidak mendapat keuntungan politik. Ia hanya mengambil keputusan yang menurut pengadilan keliru, sehingga dianggap merugikan negara. Padahal menurutnya semua data, proses, dan niat baik sudah dipenuhi. Jika hari ini Nadiem dijerat karena Chromebook dan besok Jokowi diseret lewat framing video, maka harus dipertanyakan, masih adakah ruang bagi pejabat publik untuk mengambil kebijakan tanpa takut dikriminalkan? Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor memang tidak hanya soal memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya orang lain. Namun, bahkan dalam logika itu harus ada mens rea, yaitu niat jahat. Sejak putusan MK nomor 25 tahun 2016, pasal tersebut menjadi delik material yang berarti harus ada akibat nyata, bukan hanya pelanggaran prosedur formal. Maka jika laptop itu terbukti dibagikan, digunakan, dan bermanfaat bagi sekolah-sekolah, apakah masih bisa disebut korupsi? Ini bukan pembelaan buta. Proses hukum harus tetap berjalan. Namun, hukum tidak boleh dibiarkan menjadi panggung politik. Integritas hukum harus dilindungi dari hasrat mereka yang ingin menjatuhkan lawan lewat aparat, bukan lewat argumen. Mereka yang mengenal Nadiem secara pribadi tahu bahwa ia bukan tipe koruptor. Ia dibesarkan dalam keluarga yang tidak hanya berpendidikan, tapi juga penuh integritas. Kakeknya, Hamid Al-Gadri, adalah tokoh penting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah intelektual hukum. Ibunya, Atika Al-Gadri Makarim, dikenal sebagai aktivis sosial yang terlibat dalam gerakan anti korupsi sejak jauh sebelum itu menjadi slogan politik. Keluarga ini tidak hanya hidup dari prinsip, tapi juga membesarkan anak-anaknya dengan prinsip itu. Memang itu bukan jaminan 100% untuk menjadi pembenaran bagi Nadiem. Tapi itu bisa dijadikan landasan pemikiran bahwa tuduhan terhadap Nadiem tidak boleh dilakukan asal-asalan tanpa dukungan bukti yang cukup. Menyeret nama Nadiem ke pusaran korupsi tanpa fakta yang jelas bukan hanya melukai pribadi, tapi juga mencoreng warisan keluarga yang sejak awal bersetia pada republik ini. Lebih dari itu, mengaitkannya dengan Jokowi lewat narasi yang dipelintir adalah upaya keji untuk menjatuhkan kredibilitasnya yang telah membangun banyak hal di negeri ini. Kepada mereka yang menyebarkan fitnah dan framing busuk, mereka yang memainkan video lama untuk membakar emosi publik, yang menyiapkan racun dalam wacana, dan yang mengorbankan orang baik demi ambisi politik murahan, orang-orang jahat ini harus direspon dengan tegas. Jangan biarkan media sosial dibiarkan menjadi liar dan jadi sumber bencana bagi banyak orang. Jangan sampai para pembuat propaganda dan fitnah bisa bergerak bebas tanpa hukuman. Kasus Tom Lembong tempo hari harus menjadi perhatian para penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum salah tangkap, lalu presiden harus mengeluarkan abolisi untuk membebaskannya. Jika hukum dan bangsa ini masih memiliki nurani, maka mereka yang dengan sengaja menciderai proses hukum dan integritas publik itulah yang seharusnya menjadi fokus penegakan hukum, bukan
asal membidik Nadiem, bukan malah menyeret Jokowi.